Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Handayani dengan NPM 20010710116. Saya jurusan Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu kalam dan pemikiran ilmu kalam Mu'tazilah. Ilmu kalam muncul setelah Rasulullah SAW wafat. Ilmu kalam merupakan ilmu yang berisi pembahasan tentang keyakinan. Timbulnya ilmu kalam disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, dia faktor internal. Dari faktor internal itu karena dakwah Al-Quran, kemudian pembukaan negara-negara baru yang sering disebut futuhat, kemudian masalah-masalah politik. Yang kedua, dari faktor eksternal. Dari faktor eksternal itu karena masuknya orang-orang dari agama yang beragama masih membawa pemahaman dan kepercayaan agama dan ajarannya masing-masing. Kemudian karena bentuk pembelajaran terhadap serangan agama kelompok di luar Islam, kemudian kesibukan para ulama dalam bidang ilmu filsafat. Kemudian dasar-dasar ilmu kalam. Dasar-dasar ilmu kalam itu dari yang pertama Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama yang menerangkan tentang wujud Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan permasalahan akidah Islamiyah yang lainnya. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, di antaranya seperti Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Kemudian Quran Surat Asy-Syura ayat 7 ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahta di atas arsy. Ia percaya langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Kemudian Quran Surat Al-Fatah ayat 10. Ayat ini menunjukkan Tuhan mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah. Selanjutnya Quran Surat Toha ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak-gerik termasuk gerakan hati makhluknya. Ayat-ayat di atas berkaitan dengan zat, sifat, asma, perbuatan, tuntunan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam banyak hadis. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdul bin Umar. Ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, akan menimpa umatku yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, mereka adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Syekh Abdul Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam mempunyai sanad yang sangat banyak. Di antara sanad yang sampai kepada Nabi adalah yang berasal dari berbagai sahabat seperti Anas bin Malik, Abdul Hurairah, Abu Darba, Jabir, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Abi Ka'ab, Abdullah bin Amir bin Al-As, Abu Ummah, Watsilah bin Al-Aqsa. Ada pula riwayat yang hanya sampai kepada sahabat. Di antaranya adalah hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah ke dalam beberapa golongan. Di antara golongan-golongan itu hanya satu saja yang benar, sedangkan yang lain sesat. Yang kedua, pemikiran dari manusia. Sebagai salah satu sumber ilmu kalam, pemikiran manusia berasal dari pemikiran umat Islam sendiri dan pemikiran yang berasal dari luar umat Islam. Di dalam Al-Quran, banyak sekali terdapat ayat-ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya. Di antara ayat-ayat tersebut yaitu Quran Surat At-Tariq ayat 5-6 yang artinya, maka hendaklah manusia
memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulip laki-laki dan tulang dada perempuan. Apa sih manfaat yang didapat dari mempelajari ilmu kalam ini? Manfaat ilmu kalam ini yang pertama menguatkan keimanan. Kemudian yang kedua memberikan jawaban atas penyimpangan sebuah ajaran. Yang ketiga mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Yang keempat memberikan arahan dan petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan nasihat. Kemudian yang kelima mengarahkan menuju jalan yang benar. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran kalam Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul kira-kira pada permulaan abad pertama Hijriah di kota Basrah, Irak. Basrah ketika itu menjadi kota pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Selain itu, aneka kebudayaan asing dan bermacam-macam agama bertemu di kota ini. Maka, meluasnya dan makin banyaknya orang yang memeluk agama Islam menyebabkan adanya orang yang ingin menghancurkan Islam, terutama dari segi akidah. Orang-orang yang ingin menghancurkan Islam tidak hanya mereka yang bukan beragama Islam, akan tetapi juga datang dari orang-orang Islam sendiri karena masalah politik. Daripada golongan Khawarij yang pada mulanya muncul lontaran masalah politik, namun kemudian mereka mempersoalkan pula masalah teologi tentang masalah iman dan kufur. Menurut mereka, orang Islam yang berdosa besar adalah kafir, sedangkan menurut Murji'ah tidak. Selanjutnya orang Islam yang demikian itu menurut Wasilah bin Atta bukan mukmin dan bukan pula kafir, lalu ia dikenal sebagai Mu'tazilah karena ia berbeda pendapat dengan gurunya dan memisahkan diri daripadanya. Tokoh-tokoh pendiri aliran Mu'tazilah ini yang pertama ada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta Al-Ghazal adalah pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpin yang pertama. Ia pula yang terkenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Kemudian yang kedua ada Al-Alaf. Nama lengkapnya adalah Abdul Huzail Muhammad bin Al-Huzail Al-Alaf. Ia sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah. Ia banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat memudahkan baginya untuk menyusun dasar-dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur. Kemudian yang ketiga ada Bishr bin Al-Mu'tamir yang wafat pada tahun 2206 Hijriah. Ia adalah pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Ia adalah seorang tokoh aliran ini yang membahas konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Kemudian yang keempat ada An-Nazham. Nama sebenarnya adalah Ibrahim bin Syara' bin Hani An-Nazham. Ia adalah murid Abdul Huzail Al-Alaf. Ia juga banyak bergaul dengan para filosof. Pendapatnya banyak berbeda dengan aliran Mu'tazilah lainnya. An-Nazham memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa, artinya antara lain tentang metode keraguan dan metode empirika, percobaan yang merupakan cikal bakal perubahan di Eropa. Kemudian ada Al-Jubai. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad bin Ali Al-Jubai. Sebutan Ali Jubai dari nama tempat kelahirannya, yaitu tempat bernama Jubah. Di Irak, Al-Jubai adalah guru Imam Al-Asy'ari, tokoh utama aliran Ahlus Sunnah. Ketika Al-Asy'ari keluar dari barisan Mu'tazilah dan menyerang pendapatnya, ia membalas tafsiran Al-Quran. Banyak diambil oleh Az-Zamakhsyari. Al-Jubai dan anaknya yaitu Abu Hashim Al-Jubai mencerminkan akhir masa kejayaan aliran Mu'tazilah. Kemudian selanjutnya ada Al-Khayyat. Abu Husain Al-Khayyat termasuk tokoh Mu'tazilah di Baghdad. Bukunya yang berjudul Al-Intisari berisi tentang pembahasan aliran Mu'tazilah dari serangan Ibnu Arawandi. Ia hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah. Selanjutnya ada Al-Qadi Abdul Jabbar.
Ia diangkat menjadi kepala hakim oleh Ibnu Abad. Di antara karyanya yang besar adalah ulasan tentang pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Al-Qadi Abdul Jabbar termasuk tokoh yang hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah. Namun ia mampu berprestasi baik dalam bidang ilmu maupun dalam jabatan kenegaraan. Kemudian yang terakhir ada Al-Zamakhsyari. Nama lengkapnya adalah Zarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar. Ia dilahirkan di desa Zamakhsyar, Iran. Ia terkenal sebagai tokoh dalam ilmu tafsir, nahwu dan paramasastra. Dalam karangannya, ia dengan terang-terangan menonjolkan paham Mu'tazilah. Misalnya dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf, ia berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ajaran-ajaran Mu'tazilah, terutama 5 prinsip ajarannya. Selanjutnya, pemikiran kalam Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah sebagai sebuah aliran teologi memiliki akar dan produk pemikiran tersendiri. Mu'tazilah adalah kelompok yang mengadopsi faham Qadariyah, yaitu faham yang mengingkari takdir Allah dan menjadikan akal rasio sebagai satu-satunya sumber dan metode pemikirannya. Disebutkan dalam buku Al-Mausu'ah Al-Muyasarah fi Ladhian wal Lamzahib Walahzab al-Mu'asirah bahwa pada awal sekte Mu'tazilah ini mengusung 2 pemikiran yang menyimpang mubtadi, yaitu yang pertama pemikiran bahwa manusia punya kekuasaan mutlak dalam memilih apa yang mereka kerjakan dan mereka sendirilah yang menciptakan pekerjaan tersebut. Kemudian pemikiran yang kedua adalah pemikiran bahwa pelaku dosa besar bukanlah orang mukmin tetapi bukan pula orang kafir, melainkan orang fasik yang berkedudukan di antara 2 kedudukan, mukmin dan kafir. Manzilatun baina imanzilatain. Dari 2 pemikiran yang menyimpang ini kemudian berkembang dan melahirkan pemikiran-pemikiran turunan seiring dengan perkembangan Mu'tazilah sebagai sebuah sekte pemikiran. Dalam buku Al-Farqu Bain Il-Firaq, Al-Baghdadi menyebutkan bahwa sekte Mu'tazilah terbagi menjadi 20 subsekte. Ke-20 subsekte ini disebut sebagai Qadariyah Mudhah. Selain 20 subsekte tersebut, masih ada lagi 2 subsekte Mu'tazilah yang oleh Al-Baghdadi digolongkan sebagai sekte yang sudah melampaui batas dalam kekafiran. Kedua sekte tersebut adalah Al-Kabithiyah dan Al-Khimariyah. Namun, meskipun sudah terbagi dalam lebih dari 20 subsekte, mereka masih memiliki kesatuan pandangan dalam beberapa pemikiran. Hal-hal tersebut ditegaskan oleh Al-Baghdadi dengan menyebutkan 6 pemikiran yang mereka sepakati. Pemikiran-pemikiran tersebut adalah yang pertama, pemikiran bahwa Allah tidak memiliki sifat azali, dan pemikiran bahwa Allah tidak memiliki ilmu, kudrah, hayat, sama, basar, dan seluruh sifat azali. Kemudian pemikiran yang kedua adalah pemikiran tentang kemustahilan melihat Allah dengan mata kepala dan keyakinan mereka bahwa Allah sendiri tidak bisa melihat dirinya dan yang lain pun tidak bisa melihat dirinya. Kemudian yang ketiga, pemikiran tentang kebaruan hadis, kalamullah, dan kebaruan perintah, larangan, dan kabarnya, yang kemudian kebanyakan mereka mengatakan bahwa kalamullah adalah makhluknya. Kemudian pemikiran yang keempat adalah pemikiran bahwa Allah bukan pencipta perbuatan manusia, bukan pula pencipta perilaku hewan. Keyakinan mereka bahwa manusia sendirilah yang memiliki kemampuan kudrah atas perbuatannya sendiri, dan Allah tidak memiliki peran sedikit pun dalam seluruh perbuatan manusia, juga seluruh perilaku hewan. Inilah alasan Mu'tazilah disebut Qadariyah oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian pemikiran yang kelima, pemikiran bahwa orang muslim yang fasik berada dalam satu manzilah di antara 2 manzilah mu'minin dan kafir. Manzilatun baina manzilataini. Inilah alasan mereka disebut Mu'tazilah. Pemikiran bahwa yang keenam adalah pemikiran bahwa segala sesuatu perbuatan manusia yang tidak diperintahkan oleh Allah atau dilarangnya adalah sesuatu yang pada dasarnya tidak Allah kehendaki.
Dari 6 pemikiran yang menjadi konsensus seluruh subsekte Mu'tazilah di atas, mereka merangkum kembali menjadi 5 dasar usul pemikiran yang menjadi trademark mereka. Kelima ajaran pokok tersebut yang pertama adalah At-Tauhid, kemahaesaan Allah. Ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah adalah At-Tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang usik, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Kemudian yang kedua, Al-Adil, keadilan. Bagi Mu'tazilah, paham ini merupakan munculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluknya. Hanya Tuhan yang berbuat adil, seadil-adilnya Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Kemudian yang ketiga, Al-Wa'ad wal-Al-Wa'id, janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika ia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang jahat. Kemudian yang keempat adalah al-manzilah, bainal manzilataini, posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan. Tuhan pembuatan dosa besar bukanlah kafir karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka bukan pula mukmin karena iman mereka tidak lagi sempurna. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh perbuatan baik dan melarang perbuatan buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan hanya dari segi pelaksanaannya saja. Apakah seruan untuk perbuatan baik dan larangan perbuatan buruk itu dilakukan dengan lunak atau dengan kekerasan? Dari pemaparan tentang pemikiran Mu'tazilah di atas, terlihat bahwa akal adalah satu-satunya sandaran pemikiran mereka. Oleh karena itu, terkenal bahwa Mu'tazilah adalah pengusung teologi nasionalitas. Inilah sebagian produk pokok pemikiran Mu'tazilah yang cukup mewakili identitas Mu'tazilah sebagai sebuah sekte pemikiran. Siapakah tokoh yang pertama kali menjadi pendiri ajaran Mu'tazilah dan jelasan ajaran yang telah dibawanya? Tokoh yang pertama kali menjadi pendiri ajaran Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta al-Ghazali. Ia pendiri sekaligus pemimpin yang pertama kali dalam aliran Mu'tazilah. Ia dikenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.